Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih balik lagi bersama saya Abang Gingsul. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang anakan pisang yang sudah terlanjur besar. Nah, di depan kita ini sudah ada contohnya ya. Dan ini untuk panjangnya ini, panjang anakan pisang ini yang akan ditanam ini hampir mencapai 2 meteran lebih ya. Ini motor saya saja ini masih panjangan si bonggol atau si anakan pisang yang akan ditanam ini. Nah, jadi pertanyaannya, Bang, bagaimana Bang, bibit yang udah segede gini apa masih bagus untuk dijadikan bibit atau ditanam? Jawabannya masih sangat bagus guys. Jadi di saat musim hujan yang lumayan besar atau di musim kemarau juga ya, bibit yang sebesar ini malah bagus guys. Di saat musim hujan dia tahan terhadap hama ulat ya. Di musim kemarau apalagi dia sangat banyak sekali mengandung air ya di bonggol dan di pohonnya. Dia itu tahan di saat musim kemarau, tahan juga di saat musim hujan. Bahkan bonggol yang besar seperti ini atau anakan yang sudah terlanjur besar seperti ini biasanya malah lebih cepat berbuahnya ya guys ya. Karena dia sudah terlanjur dewasa atau sudah terlalu besar. Intinya yang besar seperti ini ya, ini masih bagus untuk dijadikan bibit. Dan bukan hanya ini saja ya yang saya bawa. Ini kebetulan sekali, ini pesannya juga ini beliau, ini lumayan banyak ya. Ini kisaran hampir 50 bonggolan lebih. Di sini sisanya guys. Nah, itu dia. Itu juga ukurannya panjang-panjang karena ini permintaan dari si kebun ini mintanya yang panjang besar seperti itu ya. Karena si kebunnya ini sudah tahu hitungan guys, di saat musim hujan besar seperti ini beliau lebih memilih ke bonggol yang lebih besar seperti ini. Di sini juga ada ya, ini saya berdirikan. Ini dia, ini untuk ketinggiannya ini hampir mencapai 2 meteran lebih ya guys ya. Dan di sini juga ada ini tumpukan-tumpukan bibit ya. Nah, jadi yang seperti anakan bambu ini seperti ini guys contohnya guys. Nah, seperti ini dan seperti ini juga. Nah, jadi ini masih berdaun pedang atau masih menguncup seperti anakan bambu. Ini beliau malah minta yang seperti ini. Ini tidak terlalu banyak katanya. Yang dibanyakin itu yang besar panjang seperti ini ya. Atau seperti tadi yang masih di bagrak motor guys. Nah guys, jadi dari beberapa kelebihan dari si bonggol yang sudah besar seperti ini ya, ada juga kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Yaitu di saat kita mengangkatnya. Kita mengangkat dari tumpukan anakan sini ya menuju ke lubang yang paling jauh, umpamanya di sebagian sana itu ini agak lumayan berat, agak lumayan kewalahan. Dan ngunjalnya pun ini membawanya, ngunjal itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu membawa ya, membawa ke motor dari lahan saya ke menuju lahan sini. Ini saya tidak bisa bawa banyak-banyak. Mungkin ini hanya bisa bawa 15 bonggol saja yang sebesar-besar ini ya. Karena apa? Karena ini sangat lumayan berat guys. Dan kita juga nanti akan mencoba melihat ya seperti apa hasil dari si bonggol yang sudah besar ini. Kebetulan di kebun saya juga ada, di lahan saya juga ada hasil dari bonggol yang sudah sebesar ini. Ini saya tanam dan hasilnya terlihatnya seperti apa, kita akan coba lihat. Oke guys, dan inilah dia salah satu contoh tanaman pisang yang mana ini tadinya menggunakan bibit sebesar dan sepanjang tadi itu ya. Jadi ini dulunya, ini bibitnya ini kisaran hampir 2 meter lebih ya kayaknya ya. Karena saya menggunakan ukuran lubang 60 cm persegi ya, agar si bonggolnya itu tidak cepat naik ya. Makanya ini terlihatnya tidak setinggi seperti tadi. Nah, tetapi ini dulunya ini sangat lumayan tinggi ya, mencapai 2 meter lebih. Dan itu pun bonggolnya itu sangat lumayan besar. Bisa terlihat pertumbuhannya ini seperti ini guys. Ini sangat lumayan bagus guys ya. Daun-daunnya juga bagus ya. Pertumbuhan tunas pucuknya juga itu terlihat bagus ya. Bukan hanya ini saja, saya juga menanam beberapa bonggol yang dulunya itu bonggol besar. Dan ini dia, ini juga salah satu contohnya. Ini sudah berumur kisaran 3 bulanan. Dan ini tinggi pohonnya ini sudah mencapai hampir 3 meteran lebih ya. Ini dia. Jadi bukan hanya ini saja, yang sebelah sini pun ini sama. Nah, ini dia. Ini dulunya juga ini menggunakan bonggol sebesar dan sepanjang tadi itu. Dan tentunya saya itu ngangkatnya agak lumayan kewalahan ya, agak lumayan berat guys. Jadi intinya bibit yang sebesar tadi itu setinggi 2 meteran
itu masih bagus untuk dijadikan bibit. Asalkan ya Anda membuat lubangnya itu ukurannya, kedalaman dan panjang lebarnya itu harus 60 cm persegi menggunakan ukurannya ya. Supaya apa? Supaya si bonggolnya nanti itu tidak cepat naik ya, atau tidak cepat menggantung. Karena jika bonggolnya itu cepat menggantung atau sudah naik positif, nanti buahnya akan kecil. Makanya saya di kebun saya ini itu menggunakan ukuran lubangnya itu 60 cm persegi ya, kedalaman 60 cm persegi, panjang dan lebarnya itu 60 cm persegi. Dan di depan kita ini adalah salah satu contoh bibit. Nanti juga ini akan saya dongkelkan ya, karena orangnya tadi itu masih kekurangan lumayan banyak bibit ya. Jadi ini juga nanti akan saya dongkelkan. Dan seperti inilah guys, ini bibit yang besar tadi, ini juga nanti akan saya dongkel. Ini ketinggiannya hampir mencapai kisaran 2 meteran ya. Jadi mengapa yang seperti ini kok didongkel bang? Kenapa nggak di ini aja, dibiarkan saja sampai dia berbuah? Jadi guys, ini bisa terlihat ini masih sebesar ini ya. Ini belum terlalu besar ya. Ini masih jauh untuk berbuahnya, masih menunggu berbulan-bulan lagi ya. Jadi ini kalau misalkan dibuahkan, dibiarkan saja sampai buah, ini positif buahnya akan kecil. Karena ini si bonggolnya ini sudah naik. Nah ini dia. Ini bonggolnya ini sudah terlalu naik. Makanya ini nanti akan saya dongkel, akan saya jadikan bibit saja, daripada ini nanti si bonggolnya ini sudah terlalu naik, akhirnya dia menghasilkan buah yang kecil. Nah jadi jika bonggol yang sudah naik seperti ini, akar yang dihasilkannya pun juga itu tidak terlalu banyak, dia sedikit. Alhasil nutrisinya pun juga dia mendapatkan sedikit, karena akarnya pun juga sedikit, nutrisinya pun juga sedikit. Makanya buahnya itu tidak mau super lagi, alias kecil, jika si bonggolnya ini sudah naik ke atas. Dan ini dia, ini salah satu contoh rumpunannya yang sudah berumur kisaran 4-5 tahunan. Dan ini wajib disulam ya. Dan ini di sampingnya sini, ini dia, maaf terlalu cerah. Nah ini dia, ini saya samping disulamnya ya. Karena apa? Karena ini si bonggolnya ini sudah pada cepat naik ya, atau sudah pada naik ke atas. Sehingga nanti kalau dibiarkan saja, ini positif buahnya ini tidak akan besar-besar. Dia pasti kecil terus ya. Semakin naik bonggolnya, maka buahnya itu akan semakin kecil dan juga itu rawan roboh. Makanya sebelum ini kehabisan buah, ini di sampingnya ini sudah saya sulam ulang. Nah jadi nanti jika ini sudah berbuah, ini yang di sampingnya sini ini sudah akan saya bunuh, tidak akan saya hidupkan kembali. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu saja untuk video hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Abang Gingsul. Saya Abang Gingsul mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.